Hari ini kita akan sampai kepada pertemuan terakhir kita di dalam poin yang terakhir mengenai ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan orang-orang kudus yang kita kasih tema di sini, mungkinkah keselamatan itu kita perjuangkan ya, atau keselamatan perlu diperjuangkan. Nah, kalau saudara dan saya mengikuti seluruh pembahasan kita dari awal sampai akhir, pertanyaan ini ya, keselamatan apakah harus diperjuangkan? Saudara dan saya akan bisa segera menjawab, oh tidak perlu diperjuangkan karena semuanya sudah di dalam rancangan kekal Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam ketekunan orang kudus, ternyata perjuangan orang-orang percaya di dalam mempertahankan iman mereka pun menjadi bagian di dalam rancangan kekal Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat secara sekilas mengenai pemikiran singkat Arminianisme. Ya, kita lihat di dalam slide pertama dan slide yang kedua ada sekitar 7 pemikiran daripada Arminianisme yang dilontarkan untuk menentang pemikiran daripada Calvinisme. Yang pertama, saudara dan saya membaca di situ, ketekunan orang-orang yang benar percaya bukanlah hasil pemilihan atau pemberian Allah yang telah diperoleh melalui kematian Kristus, melainkan syarat perjanjian baru yang harus dipenuhi manusia melalui kehendaknya yang bebas, demi pemilihan dan pembenarannya yang menentukan. Jadi sekali lagi saudara dan saya melihat di situ Arminianisme sangat menyangkali perkataan firman Allah yang mengatakan bahwa ketekunan orang-orang kudus adalah akibat daripada atau buah daripada pemilihan kekal Allah yang sudah ditentukan sebelum dunia ini diciptakan. Dan kemudian itu dikonfirmasikan di dalam seluruh karya penebusan Kristus dan aplikasi oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau saudara dan saya melihat di dalam poin yang pertama saja, kita lihat bahwa kehendak bebas begitu sangat ditekankan. Dan itu adalah poin sentral daripada pemikiran Arminianisme. Yang kedua, saudara dan saya melihat Allah memang mengaruniakan kepada orang percaya kekuatan-kekuatan yang cukup untuk bertekun, dan Dia bersedia memelihara kekuatan-kekuatan itu di dalamnya jika orang ini menunaikan kewajibannya. Akan tetapi setelah semua hal yang perlu untuk bertekun dalam iman dan yang hendak Allah pakai untuk memelihara iman itu telah dipekerjakan, maka masih juga hal bertekun tidaknya manusia bergantung pada keputusan bebas kehendaknya. Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan di situ, seluruh kemuliaan Allah di dalam anugerah keselamatan yang dikerjakan Allah dalam kehidupan kita itu direbut oleh kemuliaan manusia, saudara, oleh kemuliaan manusia, kemegahan manusia, karena dia adalah pribadi yang cukup kuat untuk mempertahankan iman dia sampai akhir, sampai kepada kesudahannya, saudara. Saya nggak tahu ini bagaimana cara pikir mereka, tetapi saudara lihat bahwa ini adalah sebuah penolakan terhadap pemikiran daripada Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa Allah saja satu-satunya kekuatan yang mampu menopang kita, iman kita sampai dengan kesudahannya. Lalu hal yang ketiga, saudara dan saya perhatikan hal yang ketiga, Arminianisme punya pemikiran adalah orang yang sungguh-sungguh beriman dan dilahirkan kembali dapat saja kehilangan iman. Dapat saja kehilangan iman yang membenarkan serta kasih karunia dan keselamatan itu secara menyeluruh dan untuk selama-lamanya. Mereka bahkan acap kali nyata-nyata kehilangan hal-hal ini dan binasa untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini berarti mereka menyangkali keampuhan dan keefektifan daripada karya penyelamatan Allah yang sifatnya tak tergagalkan oleh kehendak bebas manusia. Jadi kalau saudara lihat di sini, manusia yang sudah lahir baru pun bisa hilang imannya. Lalu yang keempat, orang yang sungguh-sungguh percaya dan dilahirkan kembali dapat melakukan dosa yang mendatangkan maut atau dosa yang menentang Roh Kudus. Nanti kita akan lihat apa artinya dosa yang mendatangkan maut. Jadi ini orang yang sudah lahir baru pun bisa melakukan hal ini, saudara. Sekali lagi, konsep ini bertentangan dengan kalimat Alkitab sendiri di dalam 1 Yohanes 3 ayat 24 yang mengatakan bahwa umat Allah tidak mungkin melakukan dosa yang mendatangkan maut. Saudara dan saya juga bisa membandingkan itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Yang kelima, saudara. Dalam kehidupan ini tak mungkin orang mendapat kepastian tentang ketekunannya di masa mendatang kalau tidak memperoleh penyataan khusus. Dengan kata lain, mereka membutuhkan penyataan khusus yang ada di luar Alkitab untuk mengkonfirmasi bahwa mereka punya ketekunan masa kini akan mendatangkan keselamatan di waktu yang akan datang. Ada jaminan kekal untuk masa yang akan datang. Mereka meminta suatu penyataan yang khusus di luar daripada Alkitab.
Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa satu-satunya penyataan khusus Allah hanyalah Alkitab. Hanyalah Alkitab yang adalah firman Allah. Dan pernyataan poin yang ke-6 ini sudah menentang apa yang dinyatakan oleh Alkitab itu sendiri. Poin yang ke-7, Kristus tidak pernah berdoa agar supaya orang-orang beriman akan bertekun dalam iman dengan tak tergagalkan. Benarkah Yesus tidak pernah berdoa? Jawabnya, Yesus selama hidupnya di muka bumi ini berdoa. Bahkan setelah dia naik ke sorga pun, dia berdoa syafaat bagi umat tebusannya. Contoh, dia berdoa bagi Petrus ketika iblis menuntut untuk menampi Petrus. Sehingga Petrus akhirnya menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? 1 kali, lalu kemudian ayam berkokok 3 kali, saudara. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini, semua pernyataan daripada Arminianisme sebenarnya pernyataan yang menentang kebenaran Alkitab. Lalu bagaimana pemikiran Calvinisme? Bagaimana pemikiran Calvinisme menjelaskan mengenai ketekunan orang-orang percaya yang sejati? Mungkinkah keselamatan itu dapat hilang? Mungkinkah orang yang sudah dilahir barukan itu kehilangan keselamatannya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mulai dengan pemikiran yang pertama mengenai jaminan ketekunan orang-orang percaya yang sejati. Jaminan kita terletak di mana? Di dalam slide yang saya tulis, slide yang ketiga, saudara dan saya bisa lihat di situ. Alkitab mengatakan bahwa jaminan ketekunan orang percaya sejati bukan terletak di dalam kekuatan manusia, tetapi di dalam kekuatan Allah itu sendiri. Di dalam kekuatan Allah itu sendiri. Saudara lihat, saya mengaitkan bagaimana jaminan ketekunan orang percaya dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang, yang akan dialami oleh orang percaya. Dalam 2 hal, saudara, dalam 2 hal. Yang pertama itu mengenai pemuliaan, yang kedua itu mengenai penghakiman akhir. Bagaimana kedua hal ini begitu berkaitan erat dengan ketekunan kita hari ini. Dengan kata lain, apa yang terjadi di masa yang akan datang merupakan jaminan pasti bahwa ketekunan saya hari ini adalah ketekunan yang berasal dari anugerah Allah semata dan pasti membawa hasil keselamatan. Dan bahkan itu adalah buah dari anugerah keselamatan itu sendiri. Jadi kalau saudara dan saya melihat, yang pertama pemulihan sebagai mahkota anugerah yang Allah karuniakan bagi kita. Apa artinya pemuliaan, saudara? Apa artinya pemuliaan? Pemuliaan adalah puncak dan kesempurnaan penebusan dari keseluruhan pribadi. Ya, yaitu ketika integritas tubuh dan roh umat Allah telah diubahkan seturut gambar dan penebus. Seturut gambar dari penebus yang telah bangkit, yang telah ditinggikan dan dipermuliakan tanpa dosa, tanpa penderitaan, tanpa maut. Jadi pemuliaan, saudara, bukan saja dialami oleh roh kita setelah tubuh dan jiwa kita terpisah. Lalu roh kita kembali kepada Allah atau jiwa kita kembali kepada Allah. Bukan itu saja, saudara. Itu pemuliaan yang belum lengkap, belum sempurna. Tetapi kata pemuliaan yang dimaksudkan di sini adalah nanti pada akhir zaman ketika tubuh saudara dan roh kita disatukan di dalam kemuliaan yang daripada Allah. Tanpa dosa, tanpa penderitaan, tanpa maut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemuliaan ini disebutkan oleh para penulis Alkitab. Saudara lihat di situ, Paulus tulis dalam 1 Korintus 15, Yakobus, lalu Petrus dan juga Yohanes menulis dalam kitab Wahyu. Di situ disebutkan bahwa pemuliaan yang seperti ini adalah mahkota. Digambarkan sebagai mahkota yang diberikan kepada orang-orang percaya. Dan mahkota ini, saudara, dalam bahasa Yunani-nya adalah Stefanos. Apa maksudnya Stefanus? Stefanus ini bukan permata yang kemudian membuat yang dipakai biasa untuk mahkota raja, saudara. Mahkota raja bukan. Tetapi ini terbuat dari daun palem, saudara. Daun palem yang disematkan, bentuknya itu dibuat seperti melingkar, lalu kemudian ditaruh di kepala daripada orang tersebut. Nah, daun palem ini, saudara, dianggap sebagai mahkota pada zaman itu, waktu zaman orang Romawi menggunakan hal ini, saudara. Dan kemudian daun ini, saudara, dianggap sebagai dibuat seperti lingkaran begitu, lalu kemudian dijadikan seperti mahkota kemenangan, saudara. Bagi para atlet yang berjuang ya di arena pertandingan, saudara, mereka berjuang sedapat mungkin untuk memenangkan pertandingan itu, terus berjuang, berlari di dalam arena itu sampai kepada garis finish.
Dan ketika mereka sampai di garis finish, mereka mendapatkan mahkota Stefanus itu. Mahkota kemenangan atau mahkota kehidupan yang Allah berikan. Dan mahkota ini juga diberikan kepada para kaisar yang baru pulang daripada peperangan. Mereka pulang dari peperangan, mereka mengalahkan musuh di dalam peperangan, lalu mereka diberikan mahkota Stefanus. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini, pemuliaan yang digambarkan sebagai mahkota kehidupan atau mahkota kemuliaan yang dikaruniakan bagi orang percaya yang disebut sebagai Stefanus itu mengimplikasikan adanya perjuangan. Perjuangan untuk mempertahankan imannya, perjuangan untuk peperangan rohani, perjuangan untuk melawan musuh-musuh rohani, melawan iblis, melawan kuasa dosa, melawan kedagingan kita yang terus mencobai kita, melawan dunia yang mencobai saudara dan saya untuk jatuh dalam dosa. Saudara dan saya berjuang di dalamnya. Tetapi ingat, perjuangan ini adalah perjuangan yang dilakukan di dalam kuasa Allah, di dalam kuasa Roh Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia mendapatkan Stefanus. Kemuliaan itu yang daripada Tuhan. Jadi pemuliaan yang kita alami di kekekalan tidak lepas daripada ketekunan yang saudara kerjakan selama di dunia ini. Perjuangan saudara, pergumulan iman saudara, kemenangan demi kemenangan yang saudara alami dalam setiap pencobaan dan pergumulan iman atau peperangan rohani. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini berarti ada sebuah jaminan yang sangat-sangat pasti terhadap ketekunan iman kita. Ketekunan iman kita hari ini memberikan satu bukti atau jaminan bahwa saya pasti akan mencapai kesempurnaan nanti, mencapai pemuliaan nanti di masa yang akan datang. Yang kedua, ketekunan saudara, ketekunan. Ketekunan itu juga berhubungan dengan penghakiman akhir. Saudara perhatikan, penghakiman akhir itu adalah berupa deklarasi. Deklarasi mengenai apa saudara? Pengumuman tentang apa? Ada 3 hal saudara yang diumumkan di situ. Yang pertama, deklarasi status orang percaya secara publik. Pada waktu sekarang saudara tidak bisa mengetahui mana gandum dan mana lalang secara pasti. Karena keduanya bertumbuh bersama-sama di dalam bumi ini. Orang percaya dan orang tidak percaya bahkan kelihatan mirip sekali. Tetapi pada waktu akhir zaman tiba, Allah akan mengumumkan, mendeklarasikan secara publik siapakah umatku, siapakah yang disebut dengan gandum, dan siapakah yang lalang, yang bukan umat Tuhan. Bahkan mereka mungkin ada di tengah-tengah kita dalam komunitas gereja, tetapi sebenarnya mereka bukan umat Tuhan. Pada waktu itu akan diumumkan saudara. Dan Matius 25 ayat 34 mengatakan, ketika pengumuman itu terjadi, sang raja berkata, "Hai hambaku yang setia, terimalah kerajaan yang telah disediakan Allah sebelum dunia dijadikan." Apa maksudnya saudara? Hambaku yang setia, berarti hamba itu bertekun. Hamba itu berjuang di dalam imannya. Hamba itu terus melakukan pergumulan, peperangan iman. Dan setiap waktu dia terus mengandalkan Tuhan untuk memenangkan pertempuran-pertempuran iman itu saudara. Dan pada akhirnya dia dideklarasikan sebagai pribadi yang adalah umat Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya melihat akan hal ini, pengumuman bahwa kita adalah hamba yang setia dan bahwa kita adalah pribadi yang berstatus sebagai umat Tuhan tidak dapat dilepaskan dari ketekunan hidup kita hari ini dalam iman kita. Yang kedua, deklarasi apa saudara? Tempat peristirahatan akhir orang percaya sejati, yaitu di sorga yang kekal. Emangnya jiwa kita setelah terpisah daripada tubuh, apakah dia tidak di sorga? Jelas dia di sorga. Tetapi dia belum disatukan dengan tubuh. Maka pada waktu penghakiman akhir, tubuh dan roh yang telah dipersatukan di dalam kemuliaan itu saudara, kemudian mendapatkan deklarasi daripada Allah bahwa kita tinggal untuk selamanya di dalam sorga yang kekal. Di dalam Matius juga pernah mengatakan, masuklah hai hambaku yang setia dan menikmati perjamuan bersama Raja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam kerajaan Allah dan menikmati perjamuan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu bukti bahwa ketekunan saudara hari ini, kesetiaan kita hari ini saudara kepada iman kita di dalam Yesus Kristus memiliki kepastian kepada kekekalan. Bahwa saudara dan saya akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu sorga yang kekal itu. Nah, yang ketiga, deklarasi yang ketiga saudara secara publik adalah pembebasan kekal atau pembenaran di hadapan penghakiman Allah. Bahwa semua kesalahan, penghukuman kita itu sudah diselesaikan oleh Kristus berdasarkan karya Kristus.
sebagai pengantara kita. Kalau saudara memperhatikan hal ini, maka itu berarti benar apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 34. Yesus berdiri sebagai perantara kita di hadapan penghakiman Allah yang kekal. Allah yang adalah hakim itu sendiri, bahkan Yesus yang berdiri sebagai sang hakim, dia juga sekaligus berdiri sebagai pembela saudara dan saya. Saudara dan saya perhatikan Roma 8 ayat 34, siapakah yang dibela oleh Yesus? Dia adalah pribadi yang dibenarkan oleh Allah. Dia adalah pribadi yang dipanggil oleh Allah untuk diselamatkan. Dia adalah pribadi yang dipilih oleh Allah. Dia adalah pribadi yang setia bertekun di dalam imannya sampai kepada kesudahannya. Jadi kalau saudara memperhatikan seluruh apa yang terjadi di masa yang akan datang, itu pun terkait dengan iman kita, ketekunan iman kita yang terjadi di masa yang sekarang ini. Kalau saudara dan saya memperhatikan semua apa yang saya katakan di sini, maka kita punya satu kesimpulan yang sangat penting bahwa ketekunan orang-orang percaya adalah jaminan yang pasti yang Allah berikan pada masa sekarang untuk apa yang akan kita dapatkan di waktu yang akan datang. Tetapi ketekunan ini bukanlah dasar keselamatan, bukan saudara. Ketekunan ini adalah buah daripada karya penyelamatan Kristus, bukan dasar keselamatan. Ya, ini hal yang sangat prinsip. Dasar keselamatan kita adalah Kristus itu semata. Tetapi buah daripada karyanya adalah ketekunan. Jadi kalau orang yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi dia tidak bertekun di dalam imannya, tidak ada perjuangan, tidak ada struggle iman di dalam kehidupannya, melawan dosa, iblis dan dunia, saya kira kita juga harus mengevaluasi diri kita sendiri seperti kalimat daripada Rasul Paulus, ujilah dirimu. Ujilah dirimu sendiri. Apakah memang engkau orang percaya atau tidak? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jaminan ketekunan orang percaya terletak kepada kekuatan Allah semata. Yang kedua, saudara dan saya bisa memperhatikan di situ, dalam slide kita, jaminan ketekunan orang percaya yang sejati juga terletak ke dalam pribadi Allah khususnya. Di dalam pekerjaan dia yang begitu amat ampuh dan bersifat kekal. Bersifat kekal saudara, bersifat kekal. Allah memilih saudara dan saya untuk apa? Untuk kita bertekun di dalam kekudusan kita. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 14. Ketekunan orang-orang kudus tidak dapat terjadi tanpa pemilihan kekal Allah. Dengan kata lain, Allah Bapa terlibat langsung dalam seluruh aspek-aspek keselamatan orang percaya. Ya. Allah Bapa bukan saja memilih kita dan stop di situ, tetapi Allah Bapa terus melanjutkan pekerjaan dia untuk memberikan kepada saudara dan saya ketekunan di dalam iman berdasarkan pemilihan kekal dia. Jadi kalau saudara melihat akan hal ini berarti pekerjaan pemilihan bersifat kekal, maka ketekunan orang-orang percaya pun itu bersifat kekal karena dikerjakan oleh Allah yang memilih engkau dan saya dari sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, saudara dan saya lihat keampuhan karya Tritunggal yang bersifat kekal, ditebus di dalam Kristus. Penebusan Kristus memungkinkan saudara dan saya disatukan dengan dia. Waktu lalu saya sempat jelaskan bahwa kesatuan kita dengan Kristus itu tak mungkin dipisahkan. Kesatuan ini bersifat kekal. Dan di dalam Alkitab, kesatuan ini dijelaskan dengan 3 ilustrasi atau 3 penggambaran. Yang pertama di dalam Efesus 5 ayat 32. Kesatuan Kristus dan umatnya itu digambarkan seperti suami istri. Ya. Kristus digambarkan sebagai mempelai laki-laki dan jemaat Tuhan, gerejanya, orang-orang tebusannya digambarkan sebagai mempelai perempuan. Ini menunjuk kepada kepemilikan Kristus yang bersifat eksklusif terhadap umat Allah. Ketika kita ditebus Kristus, ketika kita diselamatkan, diregenerasikan oleh Roh Kudus, pada waktu itu kita dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik eksklusif daripada Kristus. Itu berarti tidak boleh ada hal yang lain di antara hubungan kita dengan Kristus. Kalau saudara dan saya melihat hal ini, itu berarti tidak boleh ada satu dosa kecil pun, mungkin kita pikir itu barang biasa, itu sesuatu yang normal. Di dalam Alkitab tidak ditoleransi sama sekali. Sekecil apapun dosa itu tidak boleh ada di antara kita dan Kristus. Ini yang disebut dengan eksklusivitas hubungan Kristus dan engkau dan kita sebagai gereja, ya, sebagai mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
ilustrasi atau penggambaran kedua tentang kesatuan kita dengan Kristus. Saudara dan saya bisa lihat dalam Efesus 1 ayat 22 sampai 23 dan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Itu kesatuan antara kepala dan tubuh. Tidak pernah ada kepala terlepas dari tubuh, itu berarti mati, saudara. Gak bisa jalan tubuhnya, kepala juga gak bisa jalan, saudara. Tetapi saudara dan saya memperhatikan dalam Efesus dan 1 Korintus, penggambaran ini begitu indah. Menggambarkan mengenai kesatuan yang organis, yang hidup antara Kristus sebagai kepala dan umatnya sebagai tubuhnya. Seluruh hidup umatnya, pertumbuhan iman umatnya bergantung penuh kepada kepala, yaitu Kristus. Karena seluruh perintah instruksi dari Kristus, saudara, dari kepala. Maka tangan mau bergerak, mulut mau bicara, mata mau melerok ke kiri atau ke kanan, melirik ke kiri atau ke kanan, semua instruksi dari kepala. Jadi itu menunjuk kepada hubungan yang begitu organis yang tidak dapat terpisahkan antara tubuh yaitu gereja dan Kristus yaitu kepala. Dan dengan demikian saudara dan saya sekaligus otomatis bukan saja dipersatukan dengan Kristus sebagai sang kepala gereja, tetapi juga kepada umat Allah sebagai saudara-saudara seiman atau satu keluarga Allah sebagai tubuh Kristus. Ilustrasi yang ketiga yang untuk menggambarkan kesatuan kita dengan Kristus. Yohanes 15 ayat 1 sampai 17 bicara mengenai Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya yang dicangkokkan kepada Kristus. Yang dicangkokkan, saudara. Itu berarti saudara dan saya sebagai ranting tak bisa mengeluarkan buah-buah yang baik tanpa saudara melekat erat kepada pokok anggur. Makanya Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan firmanku, maka engkau akan berbuah banyak. Itu berarti saudara dan saya tak mungkin menghasilkan buah-buah rohani, tak mungkin menghasilkan ketekunan yang sejati lepas daripada Kristus. Jadi saudara dan saya melihat semua gambaran ini menunjuk kepada keampuhan karya Allah Tritunggal yang memungkinkan kita bisa bertekun di dalam iman kita. Yang memungkinkan, saudara. Tanpa ini semua kita tidak mungkin bertekun di dalam iman kita. Yang ketiga, dikuduskan oleh Roh Kudus. Saudara dan saya membaca di dalam Roma dan juga 1 Korintus. Di situ dikatakan bahwa kita disebut sebagai bait Roh Allah. Dikuduskan oleh Roh Kudus, disebut sebagai bait Roh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dijadikan sebagai tempat kediaman Allah yang khusus. Kehadiran Allah yang khusus. Ketika Roh Allah tinggal di situ berarti Allah Bapa dan Allah Anak yaitu Yesus Kristus pun hadir bersama-sama dalam kehidupan kita. Kalau saudara ingat kepada penggambaran bait Allah atau kemah suci. Ketika Allah hadir di situ, saudara, seluruh kemah itu bahkan perkemahan orang Israel semuanya harus kudus, saudara. Kalau saudara perhatikan di dalam seluruh kehidupan daripada orang Israel, mereka hidup dengan takut dan gentar, saudara. Karena apa? Karena kekudusan Allah, kesucian Allah, kehadiran Allah yang khusus itu begitu luar biasa nyata dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena Allah hadir di baitnya. Sekarang Allah hadir di mana? Di dalam hidup kita. Kita disebut sebagai bait Allah, tempat tinggal Allah. Nah, ilustrasi ini dipakai oleh Paulus seperti ini, saudara. Ketika seorang raja atau petinggi negara datang ke sebuah tempat, ya, dia mau berkunjung atau tinggal beberapa waktu di situ, maka ajudan-ajudannya harus bersihin tempat itu, amankan. Sedapat mungkin tempat itu menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi petinggi negara atau raja yang akan datang. Nah, tapi anehnya, saudara, pada waktu itu, saudara, ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus gak suruh ajudannya untuk bersihkan hati kita. Yang terjadi adalah Roh Allah itu sendiri membersihkan hati kita. Menguduskan jiwa kita untuk menjadi tempat yang layak bagi Allah yang maha tinggi. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia menjadikan kita sebagai tempat kediamannya. Dan karena itu Roh Kudus, pribadi Allah ketiga, datang sendiri untuk membersihkan, saudara. Membersihkan hati kita, saudara. Kalau saudara memperhatikan hal ini, maka kita mengingat tentang spirit inkarnasi. Spirit inkarnasi. Spirit inkarnasi bukan saja ada di dalam pribadi Kristus yang berinkarnasi, tetapi juga ada dalam pribadi Allah Bapa dan juga Allah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang dan membersihkan hati kita, dia nggak suruh malaikat kerjakan itu, saudara. Dia datang dan dia kerjakan sendiri. Siapa kita, saudara? Siapa kita?
Kita hanyalah ciptaan-ciptaan yang remeh di hadapan Tuhan, yang tidak layak, yang bahkan harus dibuang dari hadapan Tuhan. Tapi dia datang dan dia membersihkan. Dia membersihkan, saudara. Betapa Roh Kudus merendahkan diri dia. Merendahkan diri dia, membersihkan hati kita supaya kita boleh layak menjadi tempat tinggal dia yang kudus. Saudara perhatikan kata bait Allah dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Kamu adalah bait Roh Allah. Kata kamu di situ saudara bersifat plural. Berarti komunitas umat Allah, orang percaya, invisible church itu saudara. Mereka disebut sebagai bait Allah, bait Roh Allah. Naos bukan Hiron saudara. Naos berarti menunjuk kepada bangunan bait Allah, khususnya ruang maha kudus Allah. Di mana Allah hadir secara khusus di situ. Berarti kita sangat istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan membuat hidup kita begitu amat istimewa, padahal kita tidak layak untuk mendapatkannya. Kalau di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, itu bentuknya singular. Kamu adalah bait Roh Allah, bukan komunitas saja tetapi juga pribadi. Dengan kata lain, pribadi orang percaya dan komunitas orang percaya yang disebut sebagai invisible church atau orang-orang percaya yang telah ditebusnya, mereka adalah tempat tinggal Allah. Mereka dikuduskan bagi Tuhan. Jadi saudara dan saya melihat satu kesinambungan yang sangat-sangat penting di antara pekerjaan Allah bagi kita ketika dia menguduskan kita untuk kemudian kita bisa bertekun di dalam iman kita. Kita bisa hidup kudus oleh pekerjaan Roh-Nya yang kudus. Jadi keampuhan karya Allah Tritunggal inilah yang memungkinkan saudara dan saya sekali lagi bisa bertekun di dalam iman kita. Bisa berjuang melawan dosa, berjuang melawan iblis dan berjuang melawan dunia ini dan menang atas itu semua. Jadi jaminan ketekunan orang kudus terletak sekali lagi bukan di dalam diri orang itu, bukan dalam diri kita yang sudah percaya, tetapi di dalam kekuatan Allah yang kudus. Di dalam pasal-pasal ajaran Dordrecht saudara, atau di dalam Synod of Dort saudara, ini dia mengungkapkan bagaimana keampuhan daripada karya Allah Tritunggal yang menghasilkan ketekunan bagi orang-orang percaya. Kita lihat di dalam pasal-pasal ajaran Dordrecht, saya baca di sini. Orang percaya sendiri boleh yakin akan pemeliharaan orang-orang pilihan demi keselamatan mereka dan akan ketekunan iman orang yang sungguh-sungguh percaya. Kepastian itu tidak timbul dari salah satu penyataan khusus yang berlangsung tanpa atau di luar firman. Saudara ingat Arminianisme bilang apa tadi? Tetapi dari hal-hal berikut. Dari kepercayaan kepada janji-janji Allah yang telah dinyatakan dengan begitu berlimpah-limpah dalam firman-Nya demi penghiburan kita. Kemudian dari kesaksian Roh Kudus yang bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak dan ahli waris Allah. Akhirnya dari upaya yang sungguh-sungguh dan suci untuk memelihara hati nurani yang tetap murni dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kalau saudara memperhatikan pasal-pasal ajaran Dordrecht dengan jelas, ajaran ini mau menyimpulkan bahwa seluruh ketekunan orang-orang percaya berasal dari kekuatan Allah dan itu bersumber kepada firman-Nya yang telah dinyatakan kepada kita. Lalu oleh kuasa Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara sekali lagi kita ingat bahwa ketekunan kita bukanlah hasil kekuatan kita. Kita tidak dapat bermegah terhadap kekuatan diri manusia sendiri. Hanya kekuatan Tuhan semata. Hanya kekuatan Tuhan semata. Poin yang ke-C, saudara dan saya bisa lihat di situ. Ketekunan dan pengudusan orang percaya. Apa hubungannya ketekunan dan pengudusan orang percaya, saudara? Tadi saya sudah jelaskan mengenai pekerjaan Roh Kudus. Tetapi sekarang saya mau jelaskan lebih detail bagaimana pengudusan itu terjadi dan hubungannya dengan ketekunan orang percaya. Apa artinya ketekunan? Kata ketekunan sendiri apa artinya, saudara? Itu berarti mereka yang memiliki iman yang sejati tidak akan kehilangan iman itu secara total dan pada akhirnya. Ini bukan berdasarkan pada keunggulan kekuatan rohani orang percaya, melainkan berdasarkan pada kesetiaan Allah terhadap janjinya. Ya. Jadi kalau saudara lihat dari definisi ini, berarti orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang dilahirbarukan tak mungkin kehilangan imannya secara total. Atau sampai pada akhirnya dia kehilangan iman, tidak bisa. Karena siapa yang topang dia? Kesetiaan Allah. Ketekunan Allah dan bukan ketekunan kita. Ketekunan Allah, kesetiaan Allah yang menopang saudara dan saya. Apa ciri ketekunan nanti kita lihat setelah ini ya saudara ya.
Nah, sekarang pengudusan orang percaya. Apa artinya pengudusan, saudara? Pengudusan adalah tindakan Roh Kudus yang penuh kasih karunia dan terus-menerus, yang olehnya ia membebaskan orang berdosa yang sudah dibenarkan dari kecemaran karena dosa, memperbaharui keseluruhan naturnya dan gambar dan rupa Allah, dan memampukannya melakukan perbuatan baik. Jadi saudara lihat, pengudusan yang sejati adalah pekerjaan Roh Kudus secara progresif. Dan pekerjaan Roh Kudus secara progresif memungkinkan ketekunan itu terjadi di dalam kehidupan engkau dan saya. Nah, ciri pengudusan apa saja, saudara? Pengudusan yang sejati yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Penyucian itu adalah buah karya Allah di dalam diri manusia dan buah dari persekutuan hidup bersama dengan Kristus. Saudara perhatikan di dalam kehidupan Esau. Esau pernah mengampuni Yakub. Ya, pernah mengampuni Yakub. Padahal waktu Yakub menuju ke Kanaan, Esau datang dengan 400 orang, saudara. Dengan tujuan untuk melawan Yakub. Tetapi Allah intervensi dan Allah membuat hati daripada Esau itu lembut dan kemudian mengampuni Yakub. Tetapi apakah pengampunan yang dilakukan oleh Esau adalah pengampunan yang lahir daripada pekerjaan Roh Kudus? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Karena konfirmasi akhir daripada kehidupan Esau, Esau tidak pernah percaya kepada Tuhan. Dan kemudian dalam Roma mengkonfirmasi bahwa sebenarnya Esau adalah orang yang tidak dipilih oleh Allah. Esau adalah orang yang dibuang oleh Allah. Esau adalah orang yang tidak dipilih oleh Allah. Jadi kalau saudara perhatikan, pengudusan hidup, segala perbuatan-perbuatan baik, pengampunan dosa yang kita bisa berikan kepada sesama atau perbuatan-perbuatan baik lainnya harus dipastikan lahir daripada pekerjaan Allah Roh Kudus. Lahir daripada hati yang sudah dilahirbarukan. Karena apa? Tadi saya sudah katakan, Esau saja bisa mengampuni, tetapi pengampunannya tidak bernilai kekal, saudara. Karena bukan lahir daripada hati yang bernatur baru yang diubahkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, penyucian ini mempengaruhi totalitas hidup manusia, tubuh dan jiwa, intelek, perasaan dan kehendak dia. Kalau saudara lihat di dalam 1 Tesalonika, 2 Korintus, Roma dan kemudian 1 Korintus, ayat yang saya tulis, seluruh penyucian yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, secara bawah sadar yang dikerjakan oleh Roh Kudus langsung mengubah otomatis cara pikir kita, cara merasa kita, cara berkehendak kita, cara berperilaku kita, cara kita mengambil keputusan-keputusan, pertimbangan-pertimbangan moral kita, semuanya diubahkan oleh Tuhan, saudara. Semuanya diubahkan. Saudara lihat contoh di dalam kehidupan daripada Yusuf. Yusuf, saudara. Yusuf berulang-ulang dicobai oleh siapa? Istri Potifar. Tiap hari pencobaan datang, tiap hari pencobaan datang. Pencobaan bukan datang satu kali lalu berhenti. Iblis itu juga punya ketekunan sendiri, saudara. Ketekunan untuk menjatuhkan orang percaya, saudara. Dia tiap hari, dia harus pastikan Yusuf jatuh dalam dosa. Tetapi oleh anugerah Allah sendiri, saudara. Perhatikan kalimat daripada Yusuf. Yusuf bilang apa kepada istri Potifar? Bagaimana mungkin aku berbuat dosa yang besar ini kepada Allah? Bukan kepada istri Potifar, bukan kepada Potifar itu sendiri. Tetapi pertama-tama dia mengatakan dia berdosa kepada Allah. Kepada Allah, saudara. Cara pikir dia, cara dia merasa, cara dia berkehendak, cara dia menginginkan. Dan kemudian pertimbangan-pertimbangan sampai pada keputusan perilaku hidup dia. Semuanya dikontrol oleh Tuhan. Bukankah Yusuf memiliki kehendak bebas untuk memilih yang jahat juga? Jawabnya iya. Tetapi oleh anugerah Allah semata. Dengan kuasa daripada Roh Kudus, totalitas hidup daripada Yusuf diubahkan sehingga dia dapat memilih apa yang benar dengan kekuatan Tuhan. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, penyucian tidak mungkin tidak mempengaruhi totalitas hidup manusia. Pasti mengubah bawah sadar dia sampai kepada kesadaran dia, ya, intelektual, perasaan dan kehendak dia. Nah, penyucian itu terdiri dari dua hal. Kemarin saya sudah sempat jelaskan, kematian dari manusia lama, tubuh yang berdosa, atau sering disebut sebagai penyaliban terhadap manusia lama. Lalu ini terjadi secara tahap demi tahap. Tidak langsung serta-merta terjadi langsung satu kaligus, saudara. Saudara suci, saudara kudus tanpa dosa. Bukan begitu. Terjadi secara bertahap. Tiap hari saudara matikan dosa. Karena pencobaan itu pun datang tiap hari dalam hidup saudara. Maka saudara bekerja tiap hari setahap demi setahap matikan dosa. Tetapi bukan cuma itu. Saudara kemudian menghidupi kehidupan yang baru.
Bangkitnya manusia baru yang diciptakan dalam Kristus untuk perbuatan baik. Apa maksudnya bangkitnya manusia baru? Maksudnya saudara, sikap jiwa yang kudus diperkuat. Sikap jiwa yang kudus diperkuat. Kadang-kadang waktu saudara memilih di antara dua pilihan, pilih yang benar atau pilih yang salah dengan konsekuensi tertentu. Misalnya kalau saudara pilih yang benar, nyawa saudara terancam. Daripada kalau saudara pilih yang salah. Saudara pilih yang salah, saudara bebas daripada ancaman bersangkutan. Saudara bisa saja tidak kuat di situ. Hati saudara bisa menjadi goyang di situ. Tetapi pada waktu Allah memberikan manusia baru, saudara, Allah memperkuat jiwa kita di dalam sikap hati yang kudus. Bukan berarti bahwa saudara tidak pernah goncang, bukan. Tetapi lambat laun, setahap demi setahap dalam hidup kita, jiwa kita di dalam hidup baru, di dalam kekudusan, dalam ketaatan, makin hari makin kuat. Mungkin dulu saudara yang remaja takut kepada otoritas orang tua. Tapi setelah jiwa saudara diperkuat oleh Tuhan, saudara berani berkata benar kepada orang yang berotoritas lebih tinggi daripada saudara. Ya, saudara bisa mengatakan tidak untuk suatu kesalahan atau dosa. Bahkan kepada orang yang mungkin pernah saudara takuti. Karena apa? Jiwa saudara diperkuat oleh siapa? Oleh kuasa Roh Allah. Sehingga saudara dapat memutuskan dengan tepat dan benar. Tindakan-tindakan yang kudus itu makin meningkat. Sehingga jalan hidup yang baru diperlihatkan dengan jelas. Jadi tidak mungkin saudara punya hidup yang baru, tetapi hidup yang baru itu tenggelam oleh dosa. Tenggelam oleh dosa. Bahkan ditelan oleh dosa, itu tak mungkin saudara. Itu namanya hidup yang omong kosong saudara. Suatu iman yang sementara, yang sebenarnya bukan lahir daripada pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau saudara adalah orang yang telah ditebus Tuhan, yang diperbaharui oleh Tuhan, makin hari hidup saudara yang benar, hidup yang baru itu makin jelas, makin kelihatan. Makin kelihatan saudara. Saudara dan saya bisa melihat itu di dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, bukan? Di tengah-tengah kekafiran, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kehidupan yang dikelilingi oleh budaya-budaya yang tidak menjadi tempat yang kondusif bagi pertumbuhan iman mereka. Apa yang terjadi? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tetap bisa mempertahankan iman mereka. Ketika api menyala-menyala itu saudara, yang begitu panas, lebih panas dari 100 derajat Celcius, mengancam mereka. Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, Allah kami berkuasa menyelamatkan. Tetapi jika dia tidak menyelamatkan, ketahuilah bahwa kami akan tetap beriman kepada dia. Sampai kepada detik terakhir saudara, dia tetap percaya kepada Tuhan. Imannya dikuatkan, diteguhkan saudara. Tindakan-tindakan kudusnya itu begitu kelihatan. Bahkan di tengah-tengah himpitan pencobaan yang begitu dahsyat. Ini yang disebut dengan pengudusan saudara. Pengudusan. Penyucian itu mula-mula terjadi dalam hidup bawah sadar manusia karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Kemudian menembus ke dalam kehidupan sadar manusia, intelek, perasaan, kehendak dia. Sehingga diperlukan sarana-sarana tertentu dalam pertumbuhannya. Pengudusan membutuhkan pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu ada sarana yang Allah siapkan. Sarana apa saja nanti kita akan lihat selanjutnya. Sarana-sarana itu juga adalah sarana-sarana untuk orang percaya bertekun di dalam imannya. Penyucian tidak sempurna dalam derajatnya pada masa kini dan akan mencapai derajat kesempurnaan di akhir zaman. Itu berarti orang percaya nggak boleh harap bahwa di bumi ini dia akan hidup sempurna dalam kekudusannya. Ini tidak berarti bahwa di bagian-bagian kehidupan saudara, Roh Kudus tidak mengerjakan kesempurnaan pengudusan dia. Bukan itu. Tetapi derajat kesempurnaan itu, saudara belum dapatkan di muka bumi ini. Kapan saudara dapatkan itu? Nanti pada akhir zaman ketika Kristus datang kedua kali. Lah kalau begitu saudara, bagaimana dengan hidup kudus kita? Hidup kudus kita akan terus bertumbuh saudara, berkembang saudara. Dan setiap perkembangan dari satu titik kepada titik yang lain, ini adalah sebuah kesempurnaan yang Roh Kudus kerjakan. Bagian, part ke part, bagian ke bagian saudara. Tetapi bukan keseluruhan kesempurnaan itu, bukan saudara. Bagian ke bagian. Saudara dulu misalnya punya dosa, tanda petik, suka lihat gambar porno misalnya. Saudara menang terhadap dosa itu oleh pekerjaan Roh Kudus. Di titik itu saudara memenangkannya dalam kesempurnaan. Roh Kudus memenangkan itu dengan kesempurnaan. Lalu part berikutnya, apalagi dosa apalagi yang Roh Kudus bereskan, itu pun dalam part itu dikerjakan secara sempurna. Tetapi pekerjaan ini bersifat parsial, belum dalam bentuk kesempurnaan secara total dalam derajatnya. Kapan itu terjadi? Nanti pada waktu akhir zaman tiba. Tetapi sekali lagi, apakah ada progresivitas, apakah ada kemajuan dalam hidup
hidup iman kita, dalam hidup baru kita? Jawabnya iya. Pasti ada pergerakan maju, saudara. Tidak mungkin tidak ada pergerakan maju. Jadi apa kesimpulan saudara dan saya di sini? Ketekunan orang percaya sejati dan pengudusannya adalah karya Allah di dalam diri kita, ya. Di dalam diri umat pilihannya, dan dampaknya langsung dirasakan di dalam diri kita. Bahkan Alkitab berkata, buah-buah yang kita hasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Artinya kesaksian iman kita, hidup baru kita juga dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Ketekunan orang percaya sejati dan pengudusan bersifat sinergisme. Kalau regenerasi itu monergisme, ya. Saudara perhatikan, monergisme, tindakan Allah langsung tanpa andil manusia. Tapi dalam pengudusan, saudara, ada sinergisme. Allah melibatkan manusia untuk berbagian dalam bertanggung jawab menaati firman Allah dalam iman dia. Dia harus bertanggung jawab di situ dalam natur baru yang sudah Allah berikan bagi dia. Begitu. Jadi saudara, kalau saudara berdosa, saudara juga akan bertanggung jawab. Kalau saudara adalah orang yang menaati Tuhan, saudara juga disebut sebagai orang yang bertanggung jawab. Karena kita melakukan semuanya berdasarkan natur yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah natur baru yang Allah berikan. Baik, jadi ini adalah hubungan antara ketekunan dan pengudusan orang percaya. Jadi ketika saudara dikuduskan, otomatis saudara bertekun. Begitu. Saudara bertekun, kekudusan makin bertambah. Terus menerus, saling kait-mengait satu dengan yang lainnya. Apa hubungannya sekarang dengan peperangan rohani? Tadi saya katakan bahwa dalam pengudusan ada natur lamanya, ada manusia lamanya yang harus dimatikan, dan kemudian ada manusia baru atau natur baru yang Allah berikan di dalam hidup orang percaya. Bagaimana ketekunan orang percaya itu berhubungan dengan peperangan rohani. Nah, di dalam ciri-ciri ini saudara dapat melihat, ini disebut dengan ciri ketekunan juga, ya. Jadi hubungan antara ketekunan dan peperangan rohani menunjukkan kepada kita ciri spesifik daripada ketekunan iman daripada orang-orang percaya juga. Yang pertama, saudara lihat di situ, orang percaya mungkin melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu mendukakan Roh Kudus. Jadi apa itu dosa yang tidak mendatangkan maut? Jawabnya mendukakan Roh Kudus. Apa artinya mendukakan Roh Kudus, saudara? Di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dan juga Efesus 4 ayat 30, saudara dan saya akan menemukan artinya. Jadi mendukakan Roh Kudus ini bukan mengacu kepada natur Allah yang sempurna, yang tak tertundukkan oleh akibat-akibat dosa. Maksudnya apa, saudara? Allah itu sempurna dan Allah tidak pernah berubah. Maka dia tidak mungkin berduka karena dosa saudara. Dalam natur kesempurnaannya dia. Tetapi di pihak lain, Allah adalah pribadi. Pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Maka duka cita ini juga menggambarkan dia adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus bukanlah sebuah kuasa yang impersonal. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi Allah ketiga. Tritunggal. Dan kalau saudara dan saya melihat di sini, kata mendukakan itu mengacu kepada dosa orang percaya itu sendiri. Dan akibat atau dampak yang sangat besar yang dihasilkan oleh dosa yang dilakukan oleh orang percaya. Apa saja dampaknya, saudara? Dua hal. Orang percaya akan merasakan dia terpisah dari Allah, saudara. Dia terpisah daripada Allah untuk sementara waktu. Seolah-olah Allah itu menarik hadiratnya daripada hidup kita, begitu. Perasaan ini, saudara, ini bukan perasaan yang dibuat-buat. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh Roh Kudus ada dalam hidupnya, dia akan merasa sedih karena Allah itu seolah-olah meninggalkan dia karena dia berdosa. Karena dia berdosa. Allah memisahkan dirinya daripada kita yang berdosa. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 mengatakan, Allah bukan kurang panjang tangannya untuk menolong kita. Bukan karena dia enggak mendengar doa kita. Tetapi apa yang memisahkan engkau dari Allah? Dosa-dosamu. Jadi kita sebagai orang percaya mungkin bikin dosa yang tidak mendatangkan maut. Dan akibatnya bisa menghasilkan pemisahan atau ditariknya hadirat Allah dari hidup kita untuk sementara waktu. Saudara baca di dalam Mazmur 51 dan juga Mazmur 30 ayat 8. Kita baca sebentar ya. Mazmur 30 ayat 8. Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh.
Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Kalimat ketika engkau menyembunyikan wajahmu itu artinya ditariknya hadirat Allah dari hidup orang percaya untuk sementara waktu. Lalu saudara dan saya bisa baca juga dalam Mazmur 51 ayat 13. Ketika Daud melakukan dosa perzinahan dengan Batsheba, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini adalah perasaan yang dialami oleh Daud, saudara. Seorang yang begitu mengasihi Tuhan. Seorang yang berjuang untuk menaati Tuhan dalam kepemimpinan dia, saudara. Dan ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan dan pembunuhan terhadap Uria, dia mengalami apa yang disebut dengan keterpisahan dengan Allah. Ditariknya hadirat Allah dari kehidupan dia. Sehingga dia bilang, Tuhan jangan buang aku. Tuhan jangan engkau menarik rohmu yang kudus daripadaku. Sebuah doa yang meneriakkan supaya Tuhan memberikan belas kasihnya kepada Daud. Jadi dosa mendukakan Roh Kudus ini saudara bisa saja dilakukan oleh orang percaya dan mengakibatkan pemisahan kita dengan Allah untuk sementara waktu. Dan yang kedua, terhalangnya pekerjaan anugerah Roh Kudus yang berkelanjutan di dalam hidup engkau dan saya. Saudara ingat waktu Daud itu mengandalkan pasukannya. Dia suruh Yoab pergi hitung. Coba hitung pasukan saya berapa banyak. Yoab bilang gak boleh hitung. Daud bilang pergi hitung. Begitu Yoab hitung langsung Tuhan kasih tulah sama Israel. Karena dosanya Daud. Wah itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan saudara. Karena apa? Anugerah Allah, pekerjaan Allah terhalang karena dosanya Daud. Pengandalan akan kekuatan dirinya atau kekuatan pasukannya saudara. Terhalangnya pekerjaan anugerah karena dosa kita. Yang lain saudara, yang disebut juga sebagai dosa yang tidak mendatangkan maut. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dijelaskan oleh Paulus sebagai memadamkan roh. Memadamkan roh. Jadi roh Allah itu digambarkan sebagai api yang membangkitkan gairah, semangat, jiwa yang mencintai Tuhan, mau menaati Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Dan kita punya dosa digambarkan sebagai air yang memadamkan api roh Allah. Nah, kalau saudara dan saya lihat di dalam kalimat memadamkan roh di situ itu mengacu kepada dosa-dosa orang percaya yang dapat merusakkan pekerjaan Roh Kudus, di mana Roh Kudus mungkin menarik diri untuk sementara dari hati mereka. Jadi kita punya dosa bisa merusak, bisa menghancurkan pekerjaan daripada Tuhan itu sendiri. Saya kasih tiga contoh saudara. 3 contoh pekerjaan atau dosa daripada orang percaya yang mendukakan atau memadamkan roh Allah dalam hidupnya. Yang pertama tadi saya sudah sempat sebutkan dosanya Daud. Kejatuhan Daud dan Tuhan menarik diri darinya. Yang kedua kejatuhan Petrus. Petrus menyangkali anak Allah. Dia bukan saja tidak percaya kepada firman yang disampaikan oleh Kristus, tetapi dia menyangkali anak Allah. Dan saudara lihat di dalam Yohanes 13 ayat 38. Allah memperingatkan dia, Yesus sudah memperingatkan dia, sesungguhnya hari ini engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya, 3 kali saudara, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan kalau saudara perhatikan hal ini, maka Petrus itu jatuh di dalam satu keadaan yang sangat amat dalam. Karena himpitan apa? Penderitaan. Himpitan apa? Pencobaan yang begitu berat mereka hadapi. Siapa yang gak ngeri, siapa yang gak ketakutan, saudara lihat gurunya dihukum mati seperti itu. Pasti mereka lari semua, karena siapa yang dekat dengan Yesus bisa saja menjadi orang yang ditangkap. Ancaman bagi mereka, itu satu ketakutan yang begitu amat besar. Dan karena ketakutan itu Petrus menyangkal Tuhan. Yang ketiga, dosa yang paling mengerikan adalah bunuh diri. Orang pernah bertanya sama saya, kalau orang percaya bunuh diri, apakah dia diselamatkan atau tidak? Saudara ingat ada satu contoh bunuh diri yang Allah catat dalam Alkitab. Siapa itu? Simson. Simson masuk penjara karena apa? Karena keteledoran dan kebodohan dia sendiri. Dia bikin dosa melawan peraturan kenazirannya dia. Dia makan apa? Madu dari bangkai singa. Lalu dia pergi kawin dengan perempuan Filistin. Jadi dia melakukan dosa-dosa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan itu mendukakan roh Allah. Sampai terakhir Delila potong rambutnya. Ya, lalu dia masuk digundulin saudara. Lalu dia masuk ke dalam penjara. Waktu dia di penjara Tuhan menumbuhkan rambutnya saudara. Setelah ditumbuhkan lalu dia ditampilkan di depan orang untuk menjadi olok-olokan. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, beri saya kesempatan hari ini untuk melakukan apa yang menjadi tugasku, menghancurkan musuh Filistin. Dia
pegang itu tiang-tiang penyangga gedung itu. Lalu oleh kuasa Roh Kudus dia meruntuhkan, dan dicatat dalam Alkitab, hari itu orang Filistin yang mati jauh lebih banyak daripada masa hidup Simson. Simson mati bunuh diri. Tapi apakah dia mati bunuh diri lantas itu menjadi penentu selamat tidaknya Simson? Jawabnya tidak. Cara mati seseorang tidak menentukan selamat tidaknya dia. Bunuh diri adalah salah satu dosa yang bisa diampuni oleh Allah. Maka kalau saudara tanya kepada saya, apakah orang percaya mungkin jatuh dalam dosa bunuh diri? Jawabnya iya. Tetapi ada satu poin yang saudara dan saya tidak boleh lupa dalam kasus Simson. Ada momen eksistensial, ada waktu eksistensial di mana dia dan Tuhan berjumpa di situ, deal di situ saudara. Dan Simson mendapatkan anugerah pengampunan daripada Tuhan saat itu. Sehingga dalam surat Ibrani dikatakan pasal 11 ayat yang ke-32. Simson adalah hakim yang beriman kepada Allah. Kalau saudara bandingkan dengan catatan perjanjian lama, bagaimana mungkin dia beriman? Wong matinya bunuh diri. Tapi Alkitab mencatat, bunuh diri tidak menjadi penentu selamat tidaknya orang. Tetapi ingat, di dalam proses itu ada momen eksistensial di mana Allah sisakan buat dia bicara sama Tuhan, selesaikan dosanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, meskipun saudara dan saya sebagai orang percaya memadamkan roh, mendukakan Roh Kudus terus-menerus karena dosa-dosa kita, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah menarik dirinya dari kehidupan umatnya untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah. Apa yang dia sudah mulai, dia akan tuntaskan saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Mazmur 103 ayat 8-10 menjamin hal ini bagi kita. Jadi ini menjadi satu kekuatan dan penghiburan bagi engkau dan saya. Ketika kita berjuang di dalam struggle iman yang begitu amat berat, membuat kita begitu amat putus asa. Sampai-sampai kita gak bisa berdoa. Sampai-sampai mungkin kita seperti Petrus menyangkali iman kita. Tetapi Allah adalah pribadi yang menopang iman saudara. Sehingga kita bisa tetap beriman sampai pada akhirnya. Ketekunan orang-orang percaya dalam kaitannya dengan peperangan rohani yang kedua. Ini juga menjadi ciri daripada ketekunan orang percaya. Orang percaya tidak mungkin melakukan dosa yang mendatangkan maut. Apa itu dosa yang mendatangkan maut atau kebinasaan kekal atau neraka itu saudara? Menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Di dalam Markus, Lukas dan 1 Yohanes mencatat hal itu. Menghujat Roh Kudus saudara. Apa artinya menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus berarti penghujatan dan pencemoohan secara terbuka. Terus menerus, licik dan tanpa pertobatan terhadap pribadi dan karya anugerah Roh Kudus. Serta kesaksiannya tentang Kristus seumur hidup sampai mati. Jadi ini saudara bukan lakukan satu kali. Terus sampai saudara mati. Sampai saudara mati. Seperti penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus yang tidak bertobat. Sampai dia mati, dia ejek Tuhan Yesus, dia olok-olok Tuhan Yesus secara terbuka. Dan dia tidak pernah bertobat sampai menghembuskan nafas terakhir. Ini juga yang disebut dengan murtad. Murtad. Kata murtad saudara di dalam perjanjian baru dicatat dalam teks-teks itu saudara. Apa artinya murtad saudara? Murtad berarti kejatuhan iman dan tidak pernah kembali lagi atau terhilang untuk selama-lamanya. Implikasinya apa saudara? Berarti orang ini pernah punya iman yang bersifat sementara. Bukan permanen dari hasil regenerasi. Kejatuhan iman dan tidak pernah kembali lagi atau terhilang untuk selama-lamanya. John Murray menyebut ini sebagai apostasi. Apostasi dalam bahasa Yunaninya itu apostasi saudara. Suatu tindakan iman sementara yang kemudian dalam waktu tertentu saja dia bertahan dan pada akhirnya dia tidak akan pernah kembali lagi, terhilang untuk selama-lamanya. Saudara bisa lihat contoh ini di dalam dua kasus perjanjian lama. Generasi pertama yang keluar dari Eksodus Mesir. Tidak semua mereka percaya kepada Tuhan. Mereka ada yang lain, bahkan kebanyakan daripada mereka mayoritas itu dibunuh mati oleh Tuhan dan binasa. Binasa saudara. Karena apa? Sampai matinya mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Perjanjian baru, contohnya yang paling gampang Yudas Iskariot. Matinya juga bunuh diri kok. Dia menyesal kan? Dia sempat menyesal saudara. Tapi penyesalan sekali lagi bukan hasil dari regenerasi. Sama seperti Esau, mengampuni tetapi mengampuni bukan dari hasil regenerasi. Jadi saudara jangan pikir orang yang berbuat baik menyesal karena dosanya otomatis dia pasti bertobat atau dia lahir dari iman yang sejati. Tidak saudara.
Faktanya Yudas Iskariot menyesal. Ya. Tetapi kemudian Petrus mengkonfirmasikan dalam Kisah Para Rasul, dia binasa. Yudas Iskariot binasa. Jadi saudara dan saya melihat hal ini, murtad tak mungkin terjadi dalam diri orang percaya. Dalam diri orang percaya. Orang percaya tidak pernah memiliki iman sementara. Orang percaya memiliki iman yang permanen karena lahir daripada regenerasi. Yang ketiga saudara, yang ketiga. Fakta bahwa kita orang percaya, saudara, mungkin untuk melakukan dosa-dosa yang mendukakan Roh Kudus, saudara, yang tidak mendatangkan maut, akhirnya ini menjadi suatu panggilan untuk kita berjaga-jaga terhadap keadaan rohani kita. Kita nggak boleh tidur. Efesus 5 ayat 14 dan 1 Tesalonika 5 ayat 6 mengatakan bahwa orang percaya bisa tidur secara rohani. Makanya dalam Efesus bangun, bangun, bangun. Saudara ingat ini khotbahnya Pak Tong, bangun dari tidurmu. Karena kita bisa tidur secara rohani. Dan ketiduran rohani kita, saudara, menjadi alat di tangan iblis untuk menghancurkan saudara dan saya. Apa maksudnya tertidur secara rohani? Dua hal. Saudara berhenti melakukan tugas saudara, yaitu memerangi dosa. Memerangi iblis, memerangi dunia ini. Saudara berhenti. Maka apa yang terjadi? Saudara kemudian menikmati dosa tersebut. Dan akhirnya kehilangan kepekaan terhadap dosa. Saudara ingat hal ini terjadi dalam kehidupan Israel. Waktu mereka memasuki tanah Kanaan, perintah Allah adalah habisi seluruh orang Kanaan. Sampai anak-anaknya semua dihabisi. Tanah itu harus jadi milik daripada orang Israel. Tetapi orang Israel, banyak dari mereka yang malas untuk pergi memerangi orang Kanaan. Dan akhirnya kondisi berbalik. Kondisi berbalik. Orang Kanaan menjadi tuan atas mereka. Ya, kemudian Israel menjadi budak mereka pada zaman hakim-hakim. Gambaran ini adalah gambaran hidup daripada kita orang percaya saat ini. Kalau saudara dan saya berhenti memerangi dosa. Saudara tahu bahwa saudara condong untuk melakukan dosa yang seperti ini. Saudara tahu bahwa saudara punya hasrat tertentu untuk melakukan dosa yang seperti ini. Tapi saudara membiarkannya. Membiarkannya dalam kesadaran intelektual, perasaan dan kehendak saudara. Saudara membiarkannya. Saudara menikmatinya. Maka kehilangan kepekaan untuk itu. Ditegur oleh orang sesama kita yang beriman, ditegur oleh firman Tuhan, biasa-biasa saja. Kebal, hati menjadi kebal, bahkan akhirnya menjadi mati. Itu yang disebut dengan memadamkan roh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tertidur secara rohani. Ini tidak boleh terjadi. Maka Allah menyediakan sarana-sarana untuk mempertumbuhkan iman kita, dan sekaligus ini adalah sarana untuk berjaga-jaga. 4 hal saudara di situ. Yang pertama, dalam Efesus 6 ayat 16, pergunakanlah perisai iman. Pergunakanlah perisai iman. Kenapa iman ini perlu? Karena iman adalah totalitas daripada ketaatan kita yang penuh kasih kepada Allah, kepada firman-Nya. Iman harus digunakan, saudara. Iman harus digunakan. Seorang teolog mengatakan begini, jika umatnya terus mengarahkan hatinya kepada Kristus di dalam kasih dan ketaatan kepadanya, maka dia mampu untuk mengatasi dosa dan memenangkan dosa, dan dia mampu tetap berdiri di dalam kekudusannya. Kenapa? Karena imannya terpusatkan kepada Kristus. Kristus menjadi sau yang tak kelihatan itu, yang memegang kendali atas hidup kita, sehingga engkau dan saya tidak mungkin jatuh. Karena apa? Karena Kristus menopang kita. Iman saudara, iman itu sebagai perisai. Kenapa? Dia menangkis seluruh panah-panah api si jahat. Panah-panah api itu datang dalam wujud keputusasaan bisa. Saudara bergumul dengan sesuatu hal, misalnya ujian skripsi dan seterusnya, ini dosen gak ketemu-ketemu, saudara putus asa, akhirnya gak mau doa. Atau saudara misalnya kecewa dengan hal-hal tertentu, lalu saudara menjadi putus asa, keputusasaan. Saudara tidak lagi berdoa dan mengharapkan kepada Allah, menjadi panah api daripada iblis untuk menghancurkan iman saudara. Maka Alkitab berkata, pakai perisai iman. Arahkan hatimu hanya kepada Allah. Hanya kepada Kristus di dalam iman dan ketaatan yang penuh kasih. Yang kedua, firman Allah saudara. Efesus 6 ayat 14 sampai 15 dan 17. Firman Allah disebutkan sebagai pedang roh. Satu-satunya alat di dalam catatan Efesus yang dipakai untuk ofensif, untuk melawan saudara. Bukan cuma defensif, bertahan, tetapi melawan kepada iblis, kuasa dosa dalam diri kita dan dunia. Itu adalah firman.
Saudara ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun? Yesus lawan iblis dengan firman. Jika Yesus yang adalah anak Allah saja melawan dan mengalahkan kuasa iblis dengan firman, kenapa engkau dan saya meremehkan firman? Seringkali firman diberitakan terus-menerus dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam WA group itu seringkali dikirimin renungan-renungan firman Allah. Kita anggap sepele. Seorang teolog mengatakan begini, teolog Puritan. Dia bilang begini, jika kemuliaan Allah itu berakar kepada pemuliaan, peninggian akan Kristus, maka kebinasaan kekal, murka Allah itu berakar kepada menyepelekan Kristus, menganggap remeh Kristus, menganggap remeh firman-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah adalah pedang yang Allah berikan bagi saudara untuk lawan dan menang atas peperangan iman kita. Yang ketiga, doa. Doa adalah kemampuan yang Allah berikan untuk memampukan orang percaya tetap melek, bangun, waspada, sadar, berjaga-jaga saudara. Dan peka terhadap segala dosa yang ada sehingga saudara tidak jatuh dalam dosa dan kemudian saudara tetap terpaut di dalam relasi yang benar dengan Allah. Saudara, saya pernah kasih contoh, Nehemia itu menjelaskan bagaimana mereka mendirikan bait Allah, tembok Yerusalem saudara. Nehemia ketika mendirikan tembok Yerusalem, lalu datanglah perlawanan dari musuh-musuhnya. Yeremia bilang sama orang Israel, kamu harus berjaga-jaga sambil berdoa. Pegang tombak, pegang panah, tapi juga sambil berdoa. Jadi dengan demikian saudara, doa memungkinkan saudara untuk tetap berjaga-jaga. Karena kemampuan itu daripada Roh Kudus. Kepekaan bahwa saya sedang berdosa, kepekaan bahwa saya sedang melawan Tuhan, itu diberikan di dalam doa-doa kita. Saudara ingat Yesus Kristus ketika akan memasuki peperangan rohani, selalu dia datang kepada Allah. Bahkan waktu dia akan memasuki perjalanan salibnya, di titik terakhir sebelum naik di atas kayu salib, dia datang kepada Allah di dalam doa. Kemampuan untuk tetap waspada, peka dan tetap terpaut kepada Allah dan firman-Nya terletak di dalam doa. Makanya Yesus tegur Petrus, Yohanes dan Yakobus. Kamu tidak bisa berjaga-jaga dengan aku hanya 1 jam saja. Mereka tertidur saudara. Ini bukan sekedar tertidur karena memang mereka capek. Bukan cuma secara fisik saudara, tetapi ini menggambarkan ketiduran secara rohani karena mereka tidak peka adanya waktu yang begitu amat genting, begitu amat krusial di mana Yesus harus menghadapi, yaitu kematian di atas kayu salib. Mereka tertidur saudara, tertidur karena tidak berdoa. Yang keempat saudara, sakramen-sakramen. Sakramen-sakramen saudara adalah tanda-tanda lahiriah yang memberitakan tentang karya Kristus yang menebus melalui perjamuan kudus, roti dan anggur. Dan karya Kristus yang menyucikan umatnya melalui tanda lahiriah air yang dibaptiskan kepada kita. Ya, itu adalah tanda lahiriah saudara. Yang sekali lagi memberitakan tentang Kristus. Maka di dalam sakramen-sakramen saudara, orang-orang percaya itu dikuatkan imannya. Orang-orang percaya diteguhkan kembali imannya terhadap karya pengorbanan Kristus dan karya penyucian Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menyerah terhadap dosa. Kita tidak cepat angkat tangan. Ya sudahlah, emang saya begini, saya angkat tangan aja, saya give up aja. Saya menyerah. Kalau memang saya orangnya pemalas, ya sudahlah, biarlah saya pemalas. Gak bisa. Kuasa Tuhan saudara, melalui firman yang diberitakan di dalam sakramen. Tanda-tanda lahiriah ini membuat saudara dan saya teringat akan pekerjaan Kristus. Dan bukan cuma teringat, tetapi kuasa Allah akan bekerja dan memampukan saudara untuk mengalahkan dosa. Jadi kesimpulan kita di sini saudara, ketekunan orang-orang percaya adalah anugerah Allah semata. Dan ketekunan orang-orang percaya saudara mengungkapkan 2 fakta penting bagi kita. Kita adalah orang berdosa. Kita memang orang yang dibenarkan, kita memang orang yang dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Tetapi saat yang sama kita juga adalah orang-orang percaya yang berdosa. Kekuatan musuh kita itu melampaui kekuatan kita. Siapa yang bisa memiliki kemampuan menyamai kuasa iblis dan kerajaan kegelapan? Tidak ada saudara. Allah satu-satunya pribadi yang memiliki kuasa melampaui kerajaan kegelapan dan iblis itu sendiri. Dan dia yang memampukan saudara dan saya untuk mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa dosa, dan kuasa dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semakin saudara dan saya melihat akan proses pengudusan dan ketekunan, semakin saudara sadar.
Tuhan saya orang berdosa. Tuhan saya berdosa. Di dalam pasal-pasal ajaran Dordrecht dikatakan, ketekunan orang kudus dan fakta yang mengungkapkan kelemahan dan keberdosaan orang kudus membuat saudara dan saya lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa membawa iman kita sampai kepada akhir. Kita tidak bisa menopang diri kita tetap berdiri teguh di atas kebenaran Allah tanpa Tuhan. Membuat saudara rendah hati dan bergantung total kepada Allah. Yang kedua, fakta kedua yang diungkapkan dalam ketekunan, yaitu kemuliaan Allah itu sendiri yang memelihara iman orang percaya. Ketika saudara mati dan saudara menemukan dirimu di dalam kehidupan yang kekal, saudara mulai ingat, jiwa saudara sadar bahwa ini semuanya adalah hasil pekerjaan Allah. Kalau saya bisa sampai kepada titik pemuliaan, kalau saya sampai kepada titik akhir penghakiman akhir dan saya dibenarkan di hadapan Tuhan, ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Walaupun ini doktrin begitu agung dan begitu mulia, saudara, tetapi di dalam keberatan-keberatan daripada orang-orang Arminianisme, dan mungkin saja hari ini ada di dalam hati orang-orang percaya. Minggu lalu baru saja keberatan itu diberikan kepada saya, dan saya kira keberatan itu terjawab di sini, saudara, terjawab di sini. Keberatan orang bersangkutan yang diajukan kepada saya ternyata sama dengan keberatan Arminianisme, ya, dan akan kita jawab dalam bagian ini. Apa keberatannya, saudara? Ajaran tentang kepastian ketekunan dan keselamatan itu pada hakikatnya bersifat bantal bagi daging. Supaya daging bertumbuh dengan pesat, saudara. Dosa bertumbuh dengan pesat. Dan merupakan bahaya bagi kesalehan, kesusilaan, doa-doa, dan semua hal lainnya yang termasuk praktik hidup yang saleh. Sebaliknya, meragukan ajaran itu merupakan perbuatan yang terpuji. Mereka punya dasar Alkitabiah, saudara. 2 Petrus 2 ayat 20 dan Ibrani 10 ayat 29. Tapi apa jawaban daripada Calvinisme? Calvinisme dengan jelas mengatakan ajaran tentang kepastian ketekunan dan keselamatan orang percaya sejati tidak membenarkan cara hidup berdosa. Sebaliknya menjadi pendorong bagi kesalehan hidup berdasarkan iman sejati yang dihasilkan oleh karya Roh Kudus semata. Jadi itu bukan menjadi bantal bagi daging, justru sebaliknya. Menjadi sesuatu pendorong yang amat sangat penting bagi kesalehan hidup. Saudara dan saya perhatikan teks-teks yang kita lihat di sini ya, khususnya di dalam 2 Petrus 2 ayat 20 dan 22, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 dan 10 ayat 29. Mari kita baca teks ini sebentar. 2 Petrus pasal 2 ayat 20 dan 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ayat 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Apa maksud di kalimat ini, saudara? Ini bukan mengacu kepada orang percaya sejati. Walaupun ini menjadi alat bagi Arminianisme untuk mencoba merobohkan pemikiran dari Calvinisme. Justru ayat ini mendukung pemikiran Calvinisme. Karena apa? Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa mereka yang tidak bertekun di dalam cara hidup yang benar, berdasarkan iman yang telah diregenerasikan, hasil dari regenerasi itu, saudara, mereka bukan umat Tuhan. Mereka hanyalah anjing yang kembali ke muntahnya, babi yang mandi dan kembali lagi ke kubangannya. Sesungguhnya mereka belum diperbaharui oleh Allah. Lalu Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Lalu pasal 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ini mengacu kepada pemikiran yang mana? Kepada orang yang murtad di dalam pasal 6. Jadi teks ini berbicara mengenai orang-orang Israel yang murtad kepada Allah. Mereka mendapatkan berkat-berkat keselamatan secara lahiriah.
Mereka mendapatkan berkat-berkat yang Allah berikan juga kepada umat pilihannya ketika Eksodus terjadi. Mereka melewati apa? Laut Teberau yang dibelah oleh Tuhan. Mereka mendapatkan mujizat-mujizat yang begitu banyak di padang gurun. Mereka mendapatkan begitu banyak perlindungan Tuhan dan penyataan-penyataan diri Allah yang begitu amat luar biasa di dalam tiang awan, tiang api. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak percaya. Karena apa? Iman yang mereka miliki adalah iman yang sementara. Iman yang hanya menikmati berkat-berkat lahiriah daripada Roh Kudus, tetapi sesungguhnya mereka tidak berakar di dalam regenerasi. Iman ini bersifat intelektual saja atau emosional saja. Orang yang misalnya begini, mengagumi sebuah penjelasan firman yang begitu luar biasa, argumentasi daripada firman Allah, doktrin-doktrin dari firman Allah yang begitu agung. Orang itu begitu mengagumi dan stop di situ. Itu bukan iman, saudara. Iman itu hanya bersifat sementara, sebentar lagi akan gugur. Iman yang bersifat emosional, menggebu-gebu. Ya, begitu dia dengar puji-pujian ataupun sebuah mujizat yang dia lihat atau firman Allah yang dia kagumi, hatinya itu berbunga-bunga, saudara. Begitu luar biasa menggebu-gebu ikut Tuhan. Tapi Alkitab berkata, ketika pencobaan datang dan menghimpit dia, di dalam pengujian waktu akan terbukti imannya gugur atau tidak. Ketika imannya gugur, maka iman ini bersifat sementara, hanya bersifat emosional saja. Pencobaan dan waktu akan menguji iman itu sejati atau tidak. Jadi saudara dan saya melihat bahwa jawaban Calvinisme dari teks-teks yang menjadi dasar dari Arminianisme justru itu berbalik melawan Arminianisme. Justru mendukung dengan tepat pemikiran daripada Calvinisme. Jadi apa tujuan daripada doktrin ketekunan orang-orang percaya yang sejati? Ada dua hal, saudara. Tujuan daripada doktrin ketekunan orang percaya sejati. Yang pertama itu untuk kemuliaan Allah. Kenapa? Karena di dalam ketekunan orang-orang percaya, saudara, karakter kasih, anugerah, kesetiaan, panjang sabar terhadap umatnya yang berdosa itu begitu ditinggikan dan bersinar di tengah-tengah keadaan orang percaya yang sebenarnya berdosa dan layak dihukum mati oleh Allah. Mereka punya dosa seperti yang dilakukan oleh Simson, seperti yang dilakukan oleh Petrus. Itu sebenarnya layak dibinasakan oleh Tuhan, saudara. Tetapi panjang sabarnya Tuhan, saudara. Kasih karunia Allah, belas kasih Tuhan, kesetiaan Allah yang begitu luar biasa. Itu bersinar justru di tengah-tengah keadaan mereka yang begitu amat dalam kejatuhannya. Yang kedua, saudara, yang kedua. Ini menjadi penghiburan yang begitu kokoh bagi iman orang percaya. Bahwa sekalipun saya bergumul di dunia ini dengan begitu banyaknya penderitaan, kesukaran, keputusasaan, kelelahan secara fisik dan rohani, Tuhan berjanji seluruh kehidupan engkau dan saya akan mendapatkan hasil pemuliaan di akhir zaman, saudara. Keselamatan itu saudara akan peroleh. Saudara akan mendapatkan kemuliaan yang kekal. Ini menjadi sesuatu hal yang menjamin saudara hari ini dan membuat saudara berani menghadapi dosa. Berani menghadapi iblis, berani menghadapi seluruh sistem dunia yang mau menghancurkan iman kita. Karena apa? Karena Tuhan. Tuhan menjaminnya bagi kita. Jadi kesimpulan saudara dan saya, ketekunan orang-orang kudus, saudara, bukan kudus di dalam diri mereka sendiri, tetapi hanya di dalam raja mereka yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini, saudara, menguatkan iman kita dan mendorong engkau dan saya semakin hidup saleh di dalam iman dan ketaatan kita kepada Tuhan.